Ditanya oleh Rasul, "Ya Mu'adz, bagaimana kamu akan menghukumi?" Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita pada sekarang ini kembali bertemu dalam pelajaran fikih, meneruskan pembahasan kita yang mana pada kesempatan ini meneruskan sumber-sumber hukum yang tidak disepakati atau yang mukhtalaf. Sebagai gambaran, di dalam hukum Islam ada yang muttafaq dan ada yang mukhtalaf. Apa artinya muttafaq? Yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan ini sudah dibahas dalam bab 2 pembahasan pertama, yang mana Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas ini tidak asing bagi kita. Dari mulai kelas sanawiyah mungkin sudah dibahas, dan pembahasannya juga tidak terlalu asing. Nah, untuk sekarang adalah pembahasan tentang istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, madhabus sahabi, dan syar'un man qablana. Maka ada beberapa yang akan dibahas. Mungkin hanya 2 saja dulu. Yang pertama adalah istihsan dan maslahah mursalah. Apa itu artinya istihsan dan maslahah mursalah? Ataupun hukum-hukum yang selain itu. Di dalam referensi hukum Islam tentu saja ini ingin di dalam Islam itu sebagaimana prinsip di dalam Islam adalah yaitu kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan yaitu kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Maka ketika ada hukum di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, di dalam Ijma dan Qiyas, ataupun di dalam nas-nas yang sudah kita pahami, cara mentafsirkannya ataupun cara menganalisa serta merealisasikannya, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu adalah mudah. Maka ada penafsiran-penafsiran di dalam hukum ataupun keadaan-keadaan yang melahirkan sesuatu yang tentu saja ingin memudahkan. Nah, lahirnya istihsan, istishab, maslahah mursalah, urf, sadud dari'ah, syar'un man qablana, madhab sahabi, ini menginginkan adanya kemudahan di dalam realita. Sebagai contoh, ketika perkembangan Islam ya, yang dimulai dari Makkah kemudian Madinah dan menyebar ke seluruh antero dunia, pelosok dunia, maka berbagai macam kebiasaan, adat dan sebagainya akan bersentuhan dengan Islam. Maka ketika ada seorang sahabat yang ditanya, yaitu Sa'ad ataupun Mu'adz bin Jabal, ketika ditanya oleh Rasul, "Ya Mu'adz, bagaimana kamu akan menghukumi?" "Aku akan aqdi bi kitabillah." Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Kemudian aqdi bi sunnah, kemudian akan mengamalkan sunnah. Kemudian bagaimana ketika tidak ada? Maka astahidu bi ra'i, aku akan berijtihad. Nah, ini para sahabat, para ulama, para salafus saleh, kita tidak bersuuzon apakah mereka ini membuat hukum, tentu tidak, tetapi justru mereka ingin memudahkan pemahaman kita terhadap hukum Islam. Yang akan dibahas yang mukhtalaf ini, yang tidak disepakati. Kenapa? Karena ada penafsiran-penafsiran yang berbeda, baik dari madzhabul arba'ah ataupun ada sampai 8 madhab. Kalau di dalam Al-Fiqhul Islam Adilatu, karya Imam Wahbah Az-Zuhaili, itu sampai 8 madhab.
kita baru mengenal 4 madhab, yaitu madhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah. Istihsan adalah adda syai'u hasanan, yaitu menganggap sesuatu itu baik. Kemudian menurut istilah adalah huwa udulul mujtahid an muqtada qiyasin jalli ila muqtada qiyas khafi. Melepasnya mujtahid dari sesuatu qiyas yang jelas kepada qiyas yang samar, atau hukum kulli kepada hukum juz'i. Nah ini nanti dijelaskan di dalam contoh. Nah, ketika qiyas ini, qiyas yang jali, mengkiaskan, memisalkan, menganalogikan, membandingkan sesuatu kepada yang dulu ada, dari yang baru kepada yang dulu, ataupun yang baru kepada yang sudah ada. Yang sudah jelas disamarkan ataupun beralih kepada sesuatu yang lebih samar. Contoh misalnya ini ya, contoh ketika seseorang itu seorang wanita haid, dia menurut qiyas wanita haid ini tidak boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Karena dikiaskan kepada junub. Junub ini tidak boleh membawa ataupun membaca Al-Quran. Tetapi ketika haid yang waktunya lama, maka ini para ulama yang sepakat terhadap istihsan ini menganggap bahwa wanita haid boleh membawa atau membaca Al-Quran karena rentang waktunya yang lama. Karena mereka beranggapan kalau misalnya ketika seorang wanita tidak membaca Al-Quran dalam sekian hari, apalagi kalau kepada nipas itu kan sampai 40 hari. Ini haid sekitar seminggu sampai 2 minggu. Nah, kalau mereka tidak dibolehkan membaca Al-Quran, maka tentu pahala akan berkurang. Nah, ini menurut ulama yang membolehkan istihsan, boleh ketika membaca Al-Quran ketika sedang haid. Kemudian ketentuan hukum kulli kepada ketentuan hukum juz'i. Contohnya yaitu seorang dokter yang boleh melihat aurat wanita yang diperiksanya karena ada kedaruratan di situ. Darurat. Pada dasarnya tentu saja yang berlawanan jenis tidak boleh melihat aurat, sebab ini haram hukumnya. Tetapi bagi atau dalam keadaan tertentu maka diperbolehkan. Di antaranya dokter yang berlainan jenis, baik pasiennya itu ketika ada dokter wanita memeriksa pasien laki-laki, atau sebaliknya dokter laki-laki memeriksa pasien wanita. Nah ini menurut istihsan boleh ya. Sebab ketika misalnya kalau tidak boleh, nah ini ada darurat di situ. Ketentuan hukum kulinya jelas tidak boleh. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18, kemudian Az-Zumar ayat 55, ini sebagai dasar adanya istihsan. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mana mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Ini ya,
Jadi istihsan ini ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Kemudian juga dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Kemudian hadis Nabi, pamaru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi Allah itu adalah yang baik. Ini adalah hadis Nabi. Kemudian ijma, mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijma bahwa masalah yang dilandasi oleh istihsan ini seperti bolehnya masuk ke dalam hammam, telah berijma dalam beberapa masalah dilandasi, yaitu tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya. Kemudian boleh jual beli salam. Nah, ini juga istihsan. Salam itu adalah pemesanan. Kalau sekarang online ya. Ini sekarang sudah sangat familiar bagi kita, jual beli salam bagaimana. Nah, ini dilandasi oleh istihsan. Dulu kan tidak boleh menjual atau memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, bai'ul ma'dum, yang tidak ada nampak. Tetapi ketika ada spesifikasinya, ada harganya, ada jenisnya diketahui, maka itu boleh. Nah, ini berdasarkan hukum salam. Kemudian ada beberapa ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum. Di antaranya adalah yang menolak ini adalah ulama Syafi'iyah, sedangkan yang menerima adalah jumhur Malikiyah dan Hanabilah.